Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian yang menonton video pembelajaran ini kapanpun. Nah, bertemu lagi dengan saya, Desi Fahisya, pada sesi daring. Kemarin kita sudah luring di dalam kelas. Sekarang kita bagian daringnya. Nah, mungkin sebelum memulai pelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nah, untuk mengecek daftar kehadiran kalian, kalian boleh komentar di bawah dengan nama dan nomor absen. Nah, dan simak ya sampai akhir, karena ini materinya tidak banyak. Terus juga di belakang juga nanti ada tugas. Oke. Nah, sebenarnya ada yang ingat enggak kemarin itu kita belajar tentang apa? Belajar tentang sistem gerak ya. Yang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita belajar sistem rangka. Nah, terus pertemuan kemarinnya itu kita belajar tentang sistem otot. Nah, pembelajaran tentang sistem gerak ini tentu saja ada penyakitnya, ada gangguannya. Nah, maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem gerak. Manfaat mempelajari gangguan pada sistem gerak itu apa sih kira-kira? Silakan ya, kalian bisa pause dulu, kemudian dijawab, kemudian dilanjut lagi. Oke, manfaat mengenai mempelajari tentang gangguan pada sistem gerak pada tubuh manusia ini, yaitu tentu saja kita bisa mengetahui gangguan-gangguan apa saja nih yang ada pada tubuh kita, gangguan apa saja yang bisa terjadi pada tubuh kita, pada sistem gerak tubuh kita. Nah, makanya kita perlu tahu gangguan seperti apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian kita juga bisa mengetahui cara penyembuhannya seperti apa. Nah, kemudian selain itu manfaatnya kita lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sistem gerak kita ini sudah sempurna, sudah sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan kita, dan kita sepatutnya mengucapkan syukur. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis gangguan pada rangka tubuh manusia melalui observasi langsung dan kajian literatur. Kemudian peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis gangguan pada otot tubuh manusia melalui observasi langsung dan kajian literatur. Kemudian peserta didik juga mampu membuat artikel tentang teknologi yang mengatasi gangguan sistem gerak pada manusia melalui kegiatan penugasan. Nah, jadi yang pertama itu kalian itu diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis apa saja nih gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem rangka, kemudian gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem otot. Nah, kemudian yang terakhir itu kalian itu diharapkan mampu membuat sebuah artikel yang akan ditugaskan nanti. Oke, selanjutnya nih, perhatikan gambar di samping. Nah, gambar ini itu sebenarnya apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kalian? Ini sakit sendi, kemudian yang itu bahasa Sundanya itu tijalikeh atau terkilir. Nah, ketika kita jalan terus nemu batu dan kemudian kita nggak sengaja menginjak si batu tersebut. Nah, maka dari itu kita akan terkilir. Nah, ini itu merupakan gangguan dari sistem gerak pada tubuh kita. Oke. Nah, maka dari itu sebenarnya apa saja sih gangguan yang dapat menyerang sistem gerak di tubuh kita? Itu apa aja namanya? Kemudian kenapa gitu bisa terjadi? Kemudian dan bagaimana cara mengatasi gangguan dari gangguan sistem gerak tersebut, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang barusan itu silakan kalian jawab
di bagian data collecting, silakan kalian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi saya jelaskan. Karena di LKPD juga yang telah saya berikan sebelumnya itu sudah dijelaskan, maksudnya sudah dijelaskan cara-cara pengisiannya. Kemudian silakan kalian kerjakan dan masukkan di bagian data collecting ya. Nah, setelah itu kalian juga harus mempresentasikannya dalam bentuk video pembelajaran. Minimal 5 menit deh. Minimal 5 menit karena itu sedikit ya. Boleh video presentasi ataupun voice note juga boleh. Yang penting kalian mempresentasikan hasilnya. Dan kalian bisa kumpulkan itu di WhatsApp grup. Nah, sebagai bentuk verifikasi, Ibu akan menjelaskan mengenai gangguan pada tulang. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang gangguan pada tulang. Jadi apa saja sih gangguan pada tulang? Nih, lihat. Yang pertama, fraktur. Fraktur itu apa? Patah tulang. Nah, untuk fraktur simplex. Fraktur simplex itu apa sih? Nih ya. Fraktur simplex itu patah tulang yang tulang yang patahnya itu tidak nampak dari luar. Jadi ketika ini tulang nih, ini tuh tulang yang nyambung. Ketika dia patah, dia itu tidak menonjol ke arah luar, tidak terlihat, tidak nampak seperti itu. Makanya itu disebut dengan fraktur simplex atau bisa disebut juga dengan fraktur tertutup. Nah, karena dia itu tidak nampak. Nah, kemudian kebalikannya ada fraktur kompleks. Kalau fraktur kompleks itu yang keluar, yaitu tulang yang patahnya itu keluar yaitu menembus kulit ataupun menembus daging. Nah, makanya disebut fraktur terbuka atau bisa disebut juga dengan fraktur kompleks. Selanjutnya ada fraktur avulsi. Fraktur avulsi itu disebabkan kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Nah, jadi ketika kontraksi ototnya itu sangat kuat sehingga tendonnya itu tertarik dan menyebabkan patah tulang seperti itu. Nah, kemudian fraktur patologis. Nah, ingat ya, patologis itu karena apa? Karena penyakit. Nah, makanya ini tuh terjadi karena adanya kanker ataupun tumor sehingga tulangnya itu menjadi rapuh. Selanjutnya yaitu patah tulang kompresi atau penekanan. Tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya sehingga tulangnya itu akan menjadi patah. Kemudian fraktur karena tergilas. Nah, fraktur karena tergilas ini menyebabkan tulangnya itu menjadi retak atau pecah. Karena apa? Bisa terjadi karena kecelakaan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Oke, selanjutnya yaitu gangguan tulang belakang. Nah, gangguan tulang belakang ini yang paling sering kita dengar, paling sering kita pelajari dari mulai SD, SMP, SMA sekarang. Nah, yaitu ada kyphosis, lordosis, skoliosis. Keterlaluan ya kalian kalau kebalik. Kalau yang kyphosis yang bagaimana? Yang bungkuk, yang dia itu si tulang belakangnya itu membengkok ke arah belakang, jadi dia itu akan bungkuk gitu, akan bungkuk. Nah, kemudian untuk yang lordosis itu yang si tulang pinggangnya itu melengkung, nih, kayak yang ini nih. Nah, tulang pinggangnya itu yang melengkung. Nah, kemudian untuk yang skoliosis ini tuh tulang belakang yang bengkok ke arah kanan. Nah, kalau lordosis itu ke arah depan ya. Kemudian ada lagi nih namanya subluksasi. Nah, subluksasi itu merupakan gangguan yang terjadi pada daerah vertebral leher di sini, sehingga posisi kepalanya itu mengalami perubahan menjadi ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Selanjutnya, gangguan fisiologis tulang. Nah, osteoporosis itu biasanya dialami oleh yang sudah tua ya,
yang sudah tua, karena tulangnya itu menjadi rapuh sehingga bisa juga menyebabkan patah seperti itu. Kemudian ada rahitis. Rahitis itu merupakan penyakit tulang yang tulangnya itu kekurangan apa? Kekurangan vitamin D. Nah, makanya si tulangnya itu ada yang berbentuk X, ada yang berbentuk O gitu. Nah, itu namanya rahitis. Nah, kemudian mikrosefalus. Mikrosefalus itu karena pertumbuhan si tulang tengkoraknya itu kurang, jadi dia itu si kepalanya itu akan mengecil, si tulang tengkoraknya itu kecil. Kemudian hidrosefalus. Nah, kalau hidrosefalus itu kepalanya itu menjadi membesar dan tulang tengkoraknya itu, tempurung otaknya itu akan melebar. Kemudian ada layu. Layu itu karena tulangnya itu tidak bertenaga, karena ini tuh bisa disebabkan oleh infeksi. Selanjutnya, nah ini gambar-gambarnya ya. Yang ini apa yang ini? Yang ini itu tulang yang normal. Nah, kalau yang ini tulang yang mengalami osteoporosis. Nah, yang ini tuh yang tulang normal, yang ini yang rahitis, yang tadi yang berbentuk O, yang berbentuk X ya. Nah, ini yang mikrosefalus, ini kepala ukuran normal, ini juga kepala ukuran normal. Nah, ini kepala dengan hidrosefalus. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Sekarang gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi itu diantaranya ada terkilir atau keseleo. Nah, seperti gambar yang ada tadi yang di pertama itu terkilir bukan? Terkilir ya. Terkilir itu apa sih? Keadaan dimana kita itu mendadak melakukan gerakan yang tidak biasa. Nah, sehingga si kakinya itu akan sakit, nyeri, bengkak seperti itu. Nah, kemudian ada dislokasi. Dislokasi itu apa? Keadaan di mana sendinya itu bergeser. Nah, kemudian ada osteoartritis. Osteoartritis itu artritis yang disebabkan oleh penipisan kartilago sehingga gerak sendi menjadi terganggu. Kemudian ada ankilosis. Ankilosis itu gangguan persendian di mana tulang tidak dapat digerakkan lagi. Kemudian ada urai sendi. Urai sendi itu terlepasnya ujung tulang dari selaput sendi. Kemudian ada artritis. Artritis itu peradangan sendi. Nah, bisa disebabkan oleh bermacam-macam ya artritis itu. Nah, makanya ada disebut dengan artritis reumatoid, gout artritis, artritis psoriatik, kemudian artritis zika, artritis eksudatif, dan artritis septik. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu, kalian cari sendiri, pahami sendiri ya, agar kalian mencari tahu lebih dalam seperti itu. Oke, selanjutnya gangguan pada otot. Nah, kemarin inget gak waktu di kelas, Ibu pernah menunjukkan orang yang berotot seperti ini. Kata Ibu itu apa? Itu tuh merupakan gangguan pada otot. Gangguan pada ototnya itu disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi itu kelebihan massa pada otot. Nah, ini tuh karena dia terus melatih ototnya, bukan melatih. Jadi dia tuh terus berkontraksi sehingga terjadi pengembungan, pemendekan otot, sehingga dia itu si ototnya itu terus menggembung seperti ini. Nah, makanya jadi seperti ini. Nah, itu biasanya binaragawan ya kalau kayak gini. Nah, kemudian ada ini nih, ada hipertrofi. Nah, hipertrofi itu karena kekurangan massa otot. Nah, massa ototnya itu kurang dari seharusnya, kebalikan dari hipertrofi ya. Kemudian ada ini nih, kram. Kram ini yang sering kita rasakan ya, kalau tiba-tiba lagi olahraga nih, kemudian pemanasannya itu tidak cukup atau kurangnya pemanasan, makanya kita selalu kram ya, selalu merasakan kram. Nah, itu terjadi karena apa?
karena ototnya itu mendadak tegang. Kemudian ada distrofi otot. Distrofi otot ini terjadi karena penyakit ya, kelainan. Kemudian ada tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh apa? Oleh infeksi bakteri apa coba? Clostridium tetani. Biasanya kalau misalkan kita nginjek paku nih, kemudian si pakunya itu berkarat, kemudian nanti si luka kita itu akan terinfeksi oleh si bakteri Clostridium. Nah, makanya tetanus ini nantinya itu akan mengalami, si ototnya itu akan mengalami kejang otot, terus si ototnya itu terus berkontraksi secara terus-menerus sehingga tidak bisa berkontraksi lagi. Nah, parahnya tetanus itu bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya nih, ini tuh ada myasthenia gravis ya. Myasthenia gravis ini disebabkan oleh penyakit autoimun ya. Jadi dia itu tidak bisa berkontraksi di sebelahnya. Tuh yang ini nih, di sebelah ini tuh dia itu tidak bisa berkontraksi seperti itu. Kalian bisa lihat di Google banyak foto-foto myasthenia gravis. Nah, kemudian ada hernia abdominalis. Nah, hernia abdominalis itu dia itu si otot perutnya itu robek sehingga si organ yang ada di dalam ini yaitu usus ya, ususnya itu keluar dan keluarnya itu terhalang oleh si lapisan apa ini, kulit, terhalang si kulitnya, jadi menonjol kayak gitu di perutnya itu. Nah, itu tuh bisa terjadi karena melakukan pekerjaan berat. Nah, mungkin itu saja ya gangguan dari sistem rangka, sistem otot, benar gak? Sistem otot, kemudian sendi juga tadi tambahannya. Nah, itu gangguan-gangguannya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, gangguan pada sistem rangka itu ada apa aja? Ada fraktur ya, ada gangguan pada tulang belakang, ada skoliosis, lordosis, kifosis, dan subluxasi. Kemudian kalau gangguan pada fisiologis tulangnya itu ada apa aja? Ada osteoporosis, rahitis, hidrosefalus, mikrosefalus ya. Nah, kemudian ada gangguan pada sendi nih. Gangguan pada sendi ada apa aja? Ada artritis. Tadi artritis itu banyak ya, banyak macamnya. Kemudian ada apa lagi? Ada ankilosis, urai sendi, terkilir atau kesleo. Nah, kemudian gangguan pada otot. Gangguan pada otot ada apa aja? Ada hipertrofi, atrofi, kemudian distrofi, kemudian apa? Tetanus. Banyak ya. Nah, kemudian nanti kalian sebagai bentuk penugasan, nanti kalian cari teknologi penyembuhan seperti apa yang cocok untuk gangguan yang seperti apa. Jadi misalkan nih ya, atrofi itu bisa disembuhkan dengan cara yang seperti apa ya. Nah, kemudian banyak kalian silakan buat artikelnya per kelompok. Untuk pengumpulannya kan ada ya di bawah, di paling bawah LKPD. Nah, di situ ada link kan ya. Ada link, nah pengumpulannya itu ke sana. Sebagai bentuk refleksi, Ibu mempunyai, seperti kemarin Ibu mempunyai 10 pilihan ganda, 10 soal pilihan ganda. Kita akan main kuisis lagi. Setelah itu untuk waktunya silahkan kalian diskusikan. Ibu terbuka jam berapapun. Kalian diskusikan saja, nanti mungkin nanti Ibu akan buka ya. Ibu akan buka kuisisnya, nanti Ibu kasih linknya ke grup WhatsApp, oke? Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga tidak merasa puas dengan apa yang kalian dengarkan saat ini. Semoga tidak merasa puas sehingga kalian bisa mencari data, mencari informasi-informasi yang lebih dalam mengenai materi ini. Dan dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.